Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat satu pembahasan yang berkaitan khusus untuk melengkapi tugas di kuis mata kuliah Teknik Telekomunikasi. Yang akan saya bahas ini berkaitan tentang modulation PCM. Nah, untuk modulation PCM ini merupakan salah satu teknik memproses suatu sinyal analog menjadi sinyal digital melalui kode-kode pulsa. Nah, kode-kode pulsa ini terdiri dari maksud saya proses-proses utamanya itu antara lain ada sampling sebagai pencuplikan, lalu ada kuantitasi sebagai kuantitasi pada pulsa yang didapatkan, lalu ada pengkodean, dan keempat ada multiplexing. Oke, saya akan jelaskan dulu yang pertama. Untuk yang sampling ini kan sebagai pencuplikan ya. Secara pengertiannya ini adalah merupakan proses pengambilan sampel besaran sinyal analog pada titik tertentu secara teratur dan berurutan. Frekuensi sampling ini harus lebih besar dari 2 kali frekuensi yang disampling. Jadi kalau berkaitan dengan teorema Nyquist itu adalah sekurang-kurangnya memperoleh puncak dan lembah yang hasil penyulingannya berupa PAM, yaitu PAM itu merupakan pulse amplitude modulation. Lalu yang kedua ada kuantitasi. Kuantitasi ini merupakan sebuah proses segmen-segmen tertentu dari amplitudo sampling dalam level-level kuantitasi. Nah, amplitudo dari masing-masing sampel dinyatakan dengan harga integer dari level kuantitasi yang terdekat. Gitu. Lalu kemudian yang nomor 3 ada pengkodean. Nah, ini pengkodean ini merupakan proses mengubah gitu ya, mengkodekan dari besaran amplitudo sampling ke bentuk kode digital. Jadi di sini ada pengubahan dari bentuk sinyal amplitudo dari analog ya, ataupun dari besaran sinusoidal, gelombang sinusoidal ke besaran sinyal pulsa, yaitu ke digital, dan berdasarkan kode-kode digital biner nantinya. Nah, untuk tambahannya ini ada nomor 4 itu adalah multiplexing. Nah, multiplexing ini justru dari banyak input menjadi satu output. Nah, fungsinya ini adalah untuk penghemat transmisi menjadi dasar penyambung digital. Nah, kurang lebih proses-proses utamanya seperti itu. Nah, biar lebih tahu bisa dilihat dari proses model dari penggambarannya. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Ini ada LPF, sampler, quantizer, dan coder ya. Nah, untuk jalurnya dari sinyal telepon, misalkan ini dari sinyal telepon ya, untuk agar tercapai gitu ya modulation pulse-nya itu, maka harus masuk dulu ke LPF. Nah, LPF ini adalah berfungsi sebagai memfilter dari sinyal informasi berupa gelombang sinusoidal ataupun analog ke masuk ke sampler yang akan diambil dari frekuensi pulsa sampling gitu. Jadi sebelum masuk ke sampler itu dia harus disaring dulu ya si sinyal analognya itu. Lalu ketika udah masuk ke sampler, maka terdapatlah sampling pulsa yang akan masuk ke quantitizer. Nah, quantitizer ini berdasarkan sinyal-sinyal dari analog lalu diubah ke digital. Nah, jadi dari sampler ke quantitizer itu perubahan ya dari analog ke digital. Lalu kemudian ada quantitizer. Quantitizer ini yang tadi sudah dijelaskan juga itu sebagai proses melakukan segmen-segmen amplitudo dalam level-level kuantitasi gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini ada level-level kuantitasinya itu berdasarkan dari PAM. PAM-nya ini merupakan pulse amplitude modulation. Nah, yang setelah masuk ke sinyal-sinyal PAM ini terkuantitasi, lalu kemudian akan di kode
koderisasi ya, jadi masuk ke pengkodean dari itu, baik itu dari analog digital maupun berdasarkan proses pengubahan ya gitu ya. Jadi berdasarkan kode-kode gitu. Jadi perubahannya berdasarkan kode-kode. Nah, setelah itu maka dia akan langsung ke mengirimkan sinyal digital berdasarkan deretan biner PCM. Itu untuk tahapan pertama ya. Lalu ada tahapan yang kedua. Tahapan kedua ini bisa dilihat bisa lebih memperjelas lagi ya. Sinyal input yang masih tercampur noise. Nah, jadi di sini tadi yang dari LPF ini dia akan masuk dulu ke LPF untuk disaring sinyal-sinyal yang noise ini supaya menghilangkan sinyal yang tidak diinginkan atau yang misalkan sinyalnya yang jelek atau gimana gitu. Nanti dari LPF ini akan menghasilkan sinyal output LPF, tapi masih dalam berupa sinusoidal atau masih sinyal analog, hanya saja untuk menyaringkan noise ya. Nah, untuk tabel kuantitasi ini bisa dilihat, ini ada beberapa ya. Nah, ini hanya sebagai perubahan kode gitu ya, dari analog ke digital. Ini bisa dilihat seperti ini. Jadi pemberian level sampel jumlahnya itu di mana M sama dengan 2 pangkat N. Jadi berdasarkan 2 pangkat N ya gitu ya. Misalkan ada 4, N itu 4, maka level kuantitasinya adalah 16 dari 0, 1, 2, 3 sampai 15. Seperti itu. Ini gambarannya. Nah, setelah itu ini inilah gambarannya gitu. Jadi kalau misalkan dari sinyal PAM itu ada 6, 4 sama 3, maka kita lihat di sini berapa yang desimal dari 6, 4 sama 3 itu. Disamakanlah dari binernya tersebut gitu. Lalu ketika ini langsung PAM-nya itu dirubah menjadi PCM. PCM itu merupakan dari sinyal dari perubahan modulation digital. Nah, setelah dari perubahan dari digital ini, maka sinyal PCM ini ya berupa biner-biner digital gitu, bilang-bilangan digital lah. Jadi tergantung dari soalnya ya. Jadi kalau ini 643, nah inilah yang C ini merupakan sinyal dari digital gitu. Lalu dari sinyal PAM ini terdapat ada converter ya. Converter ini dari analog digital, tergantung ya berapa bit yang dibutuhkannya, biasanya bisa 4 bit atau 8 bit. Maka di sini saya ambil contoh yang 8 bit aja ya. Diubah ke parallel to serial converter menggunakan shift register gitu. Maka pada saat pengubahan converter analog digital ke parallel to serial converter atau shift register ini, terdapat ada aliran data paralel yaitu LSB yang merupakan adalah aliran data output analog digital gitu. Lalu keluaran dari shift register ini dia akan menghasilkan aliran data serial berupa PCM. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian dari digital ini kembali ya, jadi sifatnya bersifat looping ya. Jadi dari tadi aliran data serial PCM ini akan kembali lagi ke sinyal analog atau ke PAM ya nantinya menggunakan decoder gitu. Dari sinyal digital menggunakan regenerator, kemudian diubah ke digital menjadi bilang-bilangan biner 01, 01 ataupun yang pulsa ya, pulsa 0, 1 yang kayak gitu. Lalu di sini ada decoder yang jadi perubahan dari serial ke paralel, lalu dari digital ke analog. Jadi dibalik gitu ya. Maka ketika sudah dikonversikan menggunakan decoder, maka terdapatlah sinyal-sinyal analog PAM yang kembali masuk lagi ke sinyal LPF untuk disaring lagi. Jadi, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga sama sinyal regenerative repeater ini dari pengirim langsung ke transmisi input, lalu keluarannya pun nanti berupa digital ya, karena ini berdasarkan ini kayak semacam op amp lagi. Dan ini gambaran-gambaran dari sinyal pulse
baik itu yang atas ini merupakan regenerasi yang terdapat ada noise-nya, lalu yang di bawah ini adalah merupakan sinyal output-nya. Nah, ini gambaran rangkaian dari regenerative repeater yang berupa op-amp ya. Nah, di sini saya akan mencoba program PCM ya, tapi menggunakan MATLAB gitu. Jadi gambarannya seperti ini. Itu ada program awal yaitu dari kuantitasi proses, lalu kemudian disaring lagi ke beberapa program yang lainnya. Maka nanti kemudian dari program yang saya telah buat ini ada beberapa masukan nilai n untuk nilai bitnya. Saya coba nilai sistem bitnya itu ada 4, lalu masukkan jumlah sampelnya dalam periodenya berupa saya kasih 20 dalam sini ya. Lalu maka hasil dari saya akan coba disimulasikan, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada beberapa pengujian ya, baik itu pengujian pertama maupun yang kedua. Yang pertama terdapat ada sinyal analog ya, yang berupa gelombang sinusoidal. Yang lalu di sinyal itu kemudian disampling berdasarkan waktunya. Yang gambar yang kedua, lalu yang ketiga juga merupakan sinyal kuantitasi. Jadi sinyal sampling dan sinyal kuantitasi itu sebetulnya nggak berbeda jauh ya, jadi hampir sama gitu dengan sinyal ya, dengan keduanya gitu ya. Lalu yang kedua ini adalah pengujian kedua, yaitu adalah inilah sinyal encoder yang berupa sinyal digital gitu, dari pulse 0 ke pulsa 1 naik 101001 gitu ya. Seperti inilah, ada kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan kemudian tadi dari demulated ya, menggunakan repeater generator decoder ya. Nah, untuk yang decoder ini menghasilkan sinyal demulated yang berupa sinyal analog, gelombang sinusoidal. Nah, inilah perbedaannya antara sinyal analog dan sinyal demulated dan sinyal encoded. Encoded ini merupakan dari digital, sedangkan dari sinyal demulated ini berdasarkan dari analog. Jadi perputaran looping lah itu ya, dari sinyal analog to digital, dan pada sinyal encoded dan sinyal demulated ini merupakan dari perubahan digital to analog. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, cukup sekian. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan berkaitan tentang pulse code modulating atau PCM yang digunakan dalam sebuah sistem di teknik telekomunikasi. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.